Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema badai dan gelombang kehidupan. Dalam perjalanan hidup manusia, lambat atau cepat setiap orang akan diuji dan mengalami badai dan gelombang kehidupan. Dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49 dicatat, firman Tuhan berkata, setiap orang yang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia dapat disamakan dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dalam perikop ini Tuhan Yesus memberikan contoh saudara tentang macam bangunan yang diuji kekuatannya. Kesimpulannya saudara dalam khotbah Tuhan Yesus ini bahwa dalam perjalanan hidup manusia lambat atau cepat saudara akan datang, akan diuji adanya badai dan gelombang kehidupan. Timbul pertanyaan saudara, apa yang harus kita lakukan saudara supaya dapat menghadapi hari-hari gelap itu, menghadapi badai dan gelombang kehidupan. Ayat 47 dan 48 di pasal 6 Lukas tadi saudara dikatakan supaya kita dapat bertahan, menang menghadapi badai dan gelombang kehidupan, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, mendengar perkataannya dan melakukannya. Mendengar dan melakukannya itu penting sekali. Jadi inilah yang membuat kita kokoh saudara, datang kepada Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sekarang gelombang kehidupan macam apa yang seringkali datang dalam kehidupan manusia? Saya ingin membagikan 3 badai gelombang kehidupan yang sering datang kepada manusia saudara. Yang pertama, badai gelombang angin pencobaan. Angin pencobaan akan menguji setiap kita setiap hari. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Tuhan mengizinkan badai dan pencobaan itu untuk menguji iman kita. Supaya apa? Supaya kita semakin tekun, matang, dewasa rohani, sempurna, utuh, tak kekurangan saudara suatu apapun, pastinya yang baik. Dan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan saudara, pencobaan yang kita alami itu biasa. Tetapi kalau pencobaan itu melampaui kekuatan kita, Tuhan akan menolong kita memberikan jalan keluar. Dan kemudian saudara, badai dan angin pencobaan yang kedua apa? Angin kesengsaraan saudara. Angin kesengsaraan dapat menerpa setiap orang. Yang pertama saudara, angin kesengsaraan karena keadaan ekonomi yang memburuk. Dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 21 pengalaman Ayub saudara, maka berilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian yang kedua, kesengsaraan keadaan politik yang memburuk. Itu dicatat saudara, ingin saya bagikan dalam Kisah 7 ayat 54 sampai 55 dan 59 sampai 60. Firman Tuhan berkata, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertak gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus,
terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Gereja mula-mula sudah dianiaya, dibakar. Saudara, anak-anak Tuhan dibunuh seperti Stefanus. Kesengsaraan dapat terjadi, saudara, karena keadaan politik yang tidak baik. Dalam Daniel pasal 6 juga, saudara, Daniel dibuang ke gua singa, saudara, karena politik yang tidak baik, yang mendatangkan kesengsaraan kepada anak-anak Tuhan yang bersungguh hati kepadanya. Kemudian saudara, yang ketiga, angin kesengsaraan, sakit penyakit bisa melanda kita. Tekanan emosi, masalah-masalah dan lain-lain dapat menyebabkan kesengsaraan di dalam hidup kita. Inilah angin kesengsaraan, badai gelombang kehidupan bisa menerpa saudara kita. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya supaya hidup kita kuat saat badai itu datang, saat badai itu dan gelombang kehidupan itu melanda kita. Dan yang ketiga, angin hari penghakiman Tuhan akan datang menguji hidup kita. Angin hari penghakiman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15, sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, orang lain untuk membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu saudaraku, Yesus Kristus. Entah orang itu membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput, kering atau jerami. Tetapi kelak pekerjaan masing-masing akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan tampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun, seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi inilah 3 badai gelombang kehidupan yang sering datang, saudara, menguji manusia, menguji kita, yaitu badai dan gelombang angin pencobaan, saudara, angin pencobaan yang menguji hidup kita setiap hari. Yang kedua, angin kesengsaraan yang datang menimpa setiap orang. Yang pertama, angin kesengsaraan karena keadaan ekonomi yang memburuk. Yang kedua, angin kesengsaraan karena keadaan politik yang memburuk. Yang ketiga, angin kesengsaraan karena sakit, penyakit, tekanan emosi, dan masalah-masalah yang lain, saudara. Dan yang ketiga, saudara, angin hari penghakiman Tuhan yang datang menguji hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai atau diuji, saudara, ia atau Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji Tuhan Yesus, saudara. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kalau melebihi kekuatan manusia, Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusi kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Karena Tuhan Yesus menolong kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, supaya kalau badai gelombang itu datang kepada kita, kita seperti rumah yang didirikan di atas batu. Karena kita datang kepada Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan Yesus, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kami datang kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu, kami seperti rumah yang didirikan di atas batu karang yang kokoh. Bila badai datang, gelombang datang, kami tetap bertahan, kokoh dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.